Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Ya, Sobat Rasinda, selamat malam. Apa kabar? Kami dari studio mengucapkan selamat malam, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Sobat Rasinda, di minggu yang terakhir di bulan Maret ini, program Sejati hadir menemani kita, dan spesial pada malam hari ini akan berbicara tentang produktif di masa pensiun. Dan seperti yang sudah kami siarkan beberapa kali melalui on air radio, bahwa program ini akan dibawakan oleh host kita yang terkasih, yaitu Sobat Joko Tiktoyo, dan untuk sebagai narasumbernya adalah Sobat Matius Sudiman. Program Sejati ini akan terus menemani kita 1 jam ke depan, dan Sobat Rasinda bisa melihat tayangan kami di Facebook Rasinda Solo. Sobat Rasinda bisa ketik kolom komentar ataupun WA di 089685900600 untuk Sobat Rasinda yang saat ini bersama-sama menyaksikan maupun mendengarkan melalui radio maupun melalui Facebook. Dan 1 jam ke depan saya akan berikan kepada Sobat Jokotik dan Sobat Matius Sudiman. Tapi sebelum itu saya akan sapa dulu untuk Sobat Jokotik. Apa kabar Sobat Jokotik? Iya, selalu diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabar Sobat Matius? Amin, puji Tuhan, luar biasa. Malam hari ini spesial, mereka berdua ada di studio, jadi kita bertiga dan tetap menggunakan prokes. Nah, kita tetap prokes untuk kita jaga kesehatan kita. Ya, Sobat Jokotik maupun Sobat Matius Sudiman, 1 jam ke depan kita akan menemani Sobat Rasinda. 1 tune untuk Sobat Rasinda, setelah itu untuk Sobat Jokotik membawakan program ini. Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Dedel 3 kali ketemu, bukunya sampai dedel 2 gitu ya. Iya, bersyukur kalau malam ini kami bisa mengudara menemui Sobat Rasinda semuanya. Dan untuk diketahui bahwa mulai Maret ini kami kembali ke 2 minggu sekali. Jadi kalau sebenarnya memang awalnya begitu, kalau Sobat Rasinda bisa ya membuka-buka kanal YouTube gitu ya, bulan Agustus tahun lalu 2021 itu memang 2 minggu sekali. Tetapi puji Tuhan karena kemudian dari animo Sobat Rasinda untuk seminggu sekali gitu ya. Jadi ada WhatsApp yang meminta seperti itu ya. Jadi oke. Akhirnya sempat dari bulan September, Oktober, November, Desember sampai tahun ini Januari, Februari itu memang seminggu sekali. Tetapi mulai bulan Maret, karena kemarin ada yang menanyakan melalui WhatsApp, saiki kok mung 2 minggu ya? Berarti orang Solo itu kalau bahasa Jawa itu. Orang Jawa Tengah. Sobat Rasinda yang berbahagia, topik kali ini sebenarnya kurang sedikit ya. Tadi bukan produktif di masa pensiun, tapi ada kata di depan sedikit, yaitu tetap produktif. Tetap produktif di masa pensiun. Nah, mungkin ada yang bertanya, waduh saya masih orang milenial ya, umur baru 30-an, mosok sudah mikir pensiun ya. Mungkin ada seperti itu. Oke. Tapi oke lah, itu tidak ada masalah. Yang pasti kami berusaha untuk menyajikan setiap topik-topik ini bisa menjangkau semua kalangan. Itu Sobat Rasinda yang berbahagia. Jangan lupa tadi sudah diingatkan oleh co-host kita, yaitu untuk WhatsApp, kirim pertanyaan atau komen atau apa di 0896 805900600 atau telepon langsung 0271 661 806. Oke, kita akan segera masuk dalam materi. Sobat Rasinda akan dipimpin
oleh atau dari narasumber yang akan menyampaikan materinya, yaitu Sobat Matius Sudiman. Silahkan memberikan prolognya, pendahuluan dulu. Silahkan Sobat Diman, bisa disampaikan. Oke, terima kasih host kita Sobat Jokotik ya untuk closingnya, openingnya. Dalam pembukaannya saya akan berikan sedikit pengantar ya dalam demografi global pasca Perang Dunia Kedua. Itu terjadi satu ledakan kelahiran ya. Jadi antara tahun 1946 sampai dengan 1964 terjadi satu ledakan kelahiran yang sangat populer disebut baby boomer ya, baby boomer. Nah, 60 tahun yang lalu itu. Nah, sekarang baby boomer itu sudah jadi lansia ya, yang waktu itu baby boomer sekarang sudah pada jadi lansia boomer. Iya, ini tahun 2022 ya, ini lansia boomer jadinya ya. Oke, nah generasi ini punya keunikan. Generasi baby boomer ini punya keunikan, itu ia sangat kompetitif ya di bidang apa saja, di bidang, maka generasi baby boomer itu banyak yang menjadi orang-orang penting, punya posisi strategis, baik itu di bidang birokrasi, politik, sosial, budaya, ekonomi, seni ya. Ini baby boomer itu banyak menjadi orang-orang ya sangat strategis. Karena apa? Mereka itu pekerja keras ya, percaya diri, serba bisa. Nah, tapi satu kelemahannya baby boomer itu, mereka itu gaptek ya. Gaptek dengan IT. Jadi baby boomer itu rata-rata itu gaptek dengan IT. Karena memang salah satu karakter baby boomer itu sulit untuk beradaptasi. Jadi pikirannya itu selalu ya terpola begitu. Jadi untuk berubah itu sulit. Beradaptasi dengan hal-hal yang baru sifatnya kaku ya. Nah, maka baby boomer ini banyak yang mengejar pada posisi-posisi formal, kedudukan-kedudukan formal, baik di instansi pemerintah maupun di instansi swasta, segalanya serba formal. Pendidikan pun formal ya, pendidikan formal. Nah, inilah yang membentuk karakter angkatan baby boomer ini. Nah, tapi ada masalah besar bagi angkatan baby boomer ini, yaitu ketika memasuki pensiun karena faktor usia ya. Karena faktor usia mereka harus pensiun ya. Pensiun itu apa sih? Pensiun itu kalau didefinisikan begini, pegawai baik pemerintah maupun non pemerintah yang diberhentikan dengan hormat karena batas usia.
Jadi batas usia pensiun. Maka mereka memasuki masa pensiun. Ya. Data dari Badan Kepegawaian Negara itu sampai tahun 2024 itu ya, itu sekitar 180.000 ya. Rincinya begini, 2019 itu 180.905, 2020 144.571, 2021 162 484, 2003 187.381. Nah, trennya itu agak menurun di 2024. Ya, menurun sedikit lah. Nah, di Jawa Tengah saja data dari Badan Kepegawaian Provinsi rata-rata setiap tahun itu sekitar 5.000 itu ya. Sekitar 5.000. Jadi setiap tahunnya itu ya Iya, 5.000 pegawai itu pensiun. Di Oke. Solo Raya ini saja tiap kabupaten dan kota itu ya rata-rata 600 sampai 800 itu rentangnya itu ya. Oke. Nah, masa pensiun itu punya akibat ya. Akibatnya sangat berat bagi yang mengalaminya. Karena apa? Karena setelah dia aktif berperan ya, kemudian vakum dalam aktivitas, ini cukup ya satu perubahan. Padahal karakter baby boomer itu sulit untuk beradaptasi dengan perubahan. Yang pada mulanya dia berada di sektor formal, dia harus menghadapi habitat baru, itu di sektor non formal. Nah, ini agak berat. Maka sering terjadi tidak beradaptasi dengan habitat baru, tetapi berhalusinasi ya. Wah, menarik. Ini apa itu halusinasi ini, sobat, bisa dijelaskan? Kok ada adaptasi, ada halusinasi? Iya. Iya, coba lanjutkan aja. Ada tidak beradaptasi dengan perubahan, dengan status Tapi perubahan, halusinasi. tapi berhalusinasi. Dia itu sudah pensiun, sudah tidak berdinas lagi, tapi masih pakai seragam. Ya. Masuk kantor? Enggak. Oh, enggak. Masih seragam. Masuk kantor nanti dikira ini wong pikir. Masih pakai seragam tapi jalan-jalan. Ya. Jalan-jalan, pokoknya Itu. keluar rumah. Oh, maksudnya itu ya, halusinasi ya. Iya, dia sepertinya belum bisa beradaptasi. Menerima gitu ya. Iya. Kondisi seperti Itu ada. Iya, iya. Jadi tidak semua ya, tapi ada yang seperti itu. Ya mungkin ini karena sulitnya beradaptasi dengan hal yang Iya. baru. Nah, karena selalu dalam situasi formal. Ya. Ya, semoga tidak ada yang di apa namanya di Radio Rasinda ini ada yang mengalami halusinasi seperti tadi ya, pakai Iya. seragam kantor tapi tidak Iya. masuk. Oke, ya lanjutkan, bisa silakan. Ya, oke. Jadi, nah, maka mereka itu sesungguhnya masih ingin aktif, ya masih aktif, masih produktif tentunya. Cuma karena faktor usia sehingga dia harus diberhentikan dengan hormat. Nah, itu. Nah, tapi sesungguhnya baby boomer itu punya banyak kelebihan ya. Nah, apa Ya, itu punya kelebihan? banyak kelebihan Jadi sesungguhnya. kekurangannya banyak juga.
Kelebihannya apa? Mau bisa lanjutkan aja. Kelebihannya apa sih? Dia itu punya kelebihan, itu punya ya kaya dengan pengalaman hidup ya. Semasa berdinas dia banyak melakukan mengikuti diklat ya, kaya dalam pengalaman hidup. Juga dia itu sesungguhnya gigih, kaya dengan pengalaman hidup, gigih, dan punya daya nalar yang kuat, tajam daya nalarnya, penalarannya tajam. Tapi punya banyak kekurangan itu ya. Baby boomer itu kekurangannya itu mungkin secara fisik itu mulai turun ya. Dalam berkonsentrasi juga tidak seperti waktu muda. Juga gerakannya itu kurang lincah ya. Oke, mungkin ingat sampai di gerakannya kurang lincah. Saya perlu interupsi sebentar nih narasumber, ini ada pertanyaan soalnya. Siap. Tapi sebelum pertanyaan saya bacakan, tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu sekali lagi Sobat Matius Sudiman, yang sering juga disebut Sobat Dimblang karena Diman Blangkon. Nah, Blangkon yang kita pakai ini produksi dari beliau ini. Wah, ini luar biasa. Ini handmade loh, saudara. Jadi handmade tuh dengan tangan sendiri ya toh. Nah, nanti jangan lupa hari ini ada satu yang akan mendapat ya hadiah atau apa namanya sih, giveaway ya, gimmick gitu ya. Dari Sobat Dimangnya nanti dapat satu blangkon. Iya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa salah satu generasi baby boomers itu yang termasuk kami ini bagian dari itu kemarin 2 minggu yang lalu sempat rodok diece itu sama sobat yang masih baby face yaitu Sobat David. Wah, karena semakin berkurang, betul sih memang. Ini minggu yang lalu juga teman saya ada yang dipanggil Tuhan. Baby boomersnya berkurang lagi satu demi satu. Ya, tapi kita tetap semangat ya. Siap. Semangat. Wah, Siap. meskipun sudah 60 berapa ini Sobat Diman? 61. 61 tetap kuat seperti umur. Ya, jadi ingat Kaleb ya, nanti bisa dibacakan kan. Baik. Ada pertanyaan dari Maria Florencia. Sobat Maria Florencia menanyakan, Bapak narasumber, bagaimana seorang yang pensiun itu bisa move on? Nah, bisa move on karena banyak yang pensiunan kemudian itu belum siap, merasa tidak berguna. Aku terus ngopeh ngopo. Nah, gimana move on? Ini bahasa gaul, kita tahu juga kan move on. Iya. Tahu dong. Iya, Move on, iya. meskipun baby boomers tahu dong istilah move on. Iya. Silakan. Oke. Iya, itu berdamai dulu dengan ini ya, habitat baru. Ada Dia harus istilah bisa baru, berdamai ya? dengan habitat baru. Karena selama ini kan selalu dalam formal ya, situasi formal. Habitatnya itu selalu formal, struktural ya. Ketika pensiun itu sekarang sudah habitatnya beda. Nah, itu harus kita berdamai dulu dengan habitat yang baru, non formal. Nah, bagaimana cara kita berdamai? Ya, kita kalau dulu pengabdian masyarakatnya itu karena PNS, karena jabatan. Sekarang kita pengabdian masyarakat, tetap pengabdian masyarakat ya. Misalnya menjadi lembaga kemasyarakatan ya. Atau menjadi organisasi kemasyarakatan. Nah, itu ya, jadi kita anggota di sana ya. Iya. Itu tetap kita itu melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dan itu tidak dibatasi umur. Ya. Jadi sampai kapan kita bisa
Nah, atau kita merilis sebuah usaha, ya, merilis sebuah usaha misalnya apa, perdagangan, pertanian, ya. Iya. Saya jelaskan dulu ini ya, lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan itu satu lembaga yang bernaung di bawah lembaga pemerintahan seperti Pemkot, Kabupaten, ya. Nah itu di situ ada pengabdian di situ. Nah ini ini dasari, ya, dilandasi itu dengan ini satu Permendagri, ya, lembaga kemasyarakatan ini satu Permendagri landasannya. Itu Permendagri nomor 18 tahun 2018. Itu tentang lembaga kemasyarakatan. Itu kalau kita jumpai di daerah kita masing-masing, itu ada RT, ada RW, ada LPMK, ada Karang Taruna, ada Posyandu, Pos Lansia, apalagi ya, Posyandu ada, ya, ada PKK. Nah itu lembaga kemasyarakatan. Atau terjun ke organisasi kemasyarakatan. Nah ini beda. Kalau ini sifatnya mandiri, dan ini substansinya itu undang-undang, ya, undang-undang nomor 17 tahun 2013, ya. Iya. Oh, seperti Oke. Ya. Ini banyak sekali pertanyaan, tapi rasanya pertanyaan dari WA masuk ke saya ini, sobat atau Bapak narasumber mohon diberikan ayat gitu ya, ayat kenapa kok tetap produktif gitu loh. Jadi gimana, mungkin ayatnya mungkin bisa saya bantu bacakan. Oke, saya minta Kayaknya tolong ada deh sobat. Jadi ada pertanyaan yang banyak Jokotik, dari Facebook maupun di WhatsApp. Sobat Iya. Jokotik, ya. Yes. Tolong dibacakan Baik. di kitab ini Yosua. Yosua, Yosua 14. Yosua Ya. 14. Oke. Ya, Yosua 14. Ini Kita saya bacakan. baca jangan Ayat. semua. Iya. Anu aja. 7, Iya. 10, 11 aja. Oke. Saya bacakan ya sobat yang bertanya mengenai dasar ayat. Kita mengambil topik mengenai tetap produktif di saat atau di masa pensiun, yaitu Sobat Rasinda bisa membaca sendiri. Ini cerita tentang Yosua dan teman-teman, khususnya Kaleb, terkait dengan Kaleb mendapat Hebron. Ini judul dari Lembaga Alkitab Indonesia. Topik atau perikop ini ayat 6 sampai sekian belas gitu ya. Tetapi saya akan bacakan singkat-singkat saja, tidak semuanya. Ayat 7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Yani Sobat Rasinda semua ingat itu ceritanya kan Kaleb sama Yosua ini. Jadi dua pengintai yang kemudian berhasil sampai masuk ke tanah Kanaan. Kemudian ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang, nah ini, telah berumur 85 tahun aku hari ini. Nah, ya kan? 40 tahun ditambah 45 tahun, berarti 85 tahun. Pada waktu ini, yaitu pada waktu umur 85 tahun itu, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Wow, ini luar biasa. Jadi umur 85
masih sama umur 40. Ini bukan sekedar perasaan ya. Ini berarti Iya. move on-nya itu di situ ya. Iya. Ini move on ini berarti. Iya. Oke, iya. Silahkan. Ya. Oh, lanjutkan, silahkan sobat. Jangan Masih ada? lanjutkan. Masih ada? Pertanyaannya banyak kok. Iya. Ini pertanyaan tuh harus dibacakan nanti sobat. Oh ya, semua sobat yang ada memberikan komen dan saya tidak sebut satu-satu namanya ya. Kami berterima kasih sekali atas partisipasi semua sobat yang sudah memberikan pertanyaan maupun sekedar salam ya. Semangat melayani sobat-sobat. Wah, ini banyak ya. Oke. Ini tadi sudah, kemudian saya akan sampaikan pertanyaan yang ini cukup menarik. Apa yang dipersiapkan untuk pensiun? Nah, Oke. itu sebentar sekalian nanti jawabannya biar Iya, banyaknya iya. dua sekalian aja nih Iya. sobat. Ini saya perlu sampaikan juga nih. Selamat malam bapak-bapak, terima kasih untuk bukunya, sudah saya terima dengan baik. Ini 2 minggu yang lalu sudah dapat COD ya. Sobat Pramita Widya Siwi, terima kasih untuk sobat narasumber penulis buku, sobat Anton dan sobat David Eko. Ini ada sobat Doni yang bertanya begini, narasumber kalau pensiun tuh enak ya, sebab tetap dapat gaji. Kami yang wira swasta, kalau sudah masuk usia pensiun kan tetap kerja, karena nggak ada pegangannya. Bagaimana? Apakah ada solusi bagi orang yang seperti? Artinya ini orang yang tidak mendapatkan Pensiun. uang pensiun maksudnya gitu ya, di swasta, sama yang tadi persiapannya apa? Itu dari Facebook. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Masih ada sebenarnya tapi nanti aja. Silakan. Oke, terima kasih Sobat Os. Jadi untuk penanya tentang apa yang harus dipersiapkan, itu kita dasari dengan ayat dulu aja ya. Iya. Ada ayat lagi nih berarti. Iya, Ada di ayat UL lagi ya, di UL. UL. Di UL 2 ayat 2028. Tolong untuk Baik, saya host bacakan. dibacakan. Untuk UL pasal berapa nih? 2. Pasal 2 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Hanya ini? Iya. Oh, ada Terima kata-kata kasih. tadi orang tua dapat mimpi ya. Ya, jadi untuk mempersiapkan masuki masa pensiun itu waktu masih dinas. Itu harus punya mimpi. Ya. Kira-kira berapa lama dari persiapan sebelum hari H pensiun itu? Kan ada namanya masa apa MPP Masa, itu ya kalau iya. di pegawai negeri itu ya. Mungkin atau kalau 3 tahun atau berapa itu? Idealnya itu 3 fleksibel tahun ya. 3 tahun. Idealnya 3 tahun atau 2 tahun. Ya. Jadi harus sudah ada mimpi dulu. Mimpi, impian Jadi gitu ya. impian. Nah, cita-cita tapi ini gitu ya. alkitabiah ya. Mimpi itu dari Tuhan. Yes. Ya. Jadi orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Nah, Tuhan memberi mimpi. Nah, setelah mimpi itu lantas diapakan mimpinya? Digoreng Ya. atau diapa? Ini minyak goreng mahal loh ini. Jangan digoreng. Iya terus Mimpi itu kan terus harus dieksekusi ya. Dieksekusi. Iya. Lalu? Mimpi itu harus dijalankan, direalisasikan, kemudian dipelihara. Iya. Jadi dipelihara, ya memang tidak mudah sih ya, tidak mudah Untuk apa? untuk memelihara itu ya. Iya. Misalnya punya mimpi ya, Hmm. sebagai contoh saja ini ya, sebagai contoh saja, ini ada saya punya catatan. Ya. Ini seorang kolonel, ya seorang kolonel itu dari Angkatan Darat Amerika. Kolonel Sanders pasti. Oke, Wah. ya ini namanya
Harlan Sander. Lengkapnya itu ya, baru tahu ya. Harlan Sando. Ya. Iya, oke. Nah, ini pensiun, waktu pensiun ya. Dia itu pada umur 65 itu mulai merilis sebuah bisnis waralaba ya. Waralaba yaitu KFC. Nah, memang tidak semudah yang kita bicarakan, tidak semudah membalikkan tangan. Dia menawarkan resepnya itu ke 1000 restoran. 1000 kali dia ditolak. Kalau kita menawarkan 1 kali ditolak itu sudah lari. Sudah down. Ya itu memang kita harus Iya. punya daya juang ya. Iya, kayak tadi ya, si Caleb tadi ya. 85 masih seperti 40 tahun ya, hebat. Jadi Oke. sampai ke 1008 baru ada satu restoran yang menerimanya. Iya. Tapi luar biasanya itu ya berkembang. Iya. Sampai sekarang itu Mendunia menjadi ya. Mendunia. Luar Jadi biasa, makanan ya. siap saji. Betul. Ayam Kentucky itu ya, Yes. ayam. Nah, itu punya ini. Mimpi tadi ya. Iya. Dia mimpi mendunia ya. Iya. Akhirnya walaupun dia pensiun dan 66 baru mulai, tapi usahanya sudah mendunia sampai di Solo. Wah, Ini iya ya, itu anak saya seperti- seneng itu KFC. Gelael itu ya, itu kan juga dari Iya. KFC juga. Nah, itu di dalam negeri juga ada. Ya, di dalam negeri juga ada. Itu seorang purnawirawan Komjen polisi ya. Namanya Susno Duaji. Ya, Susno Duaji itu. Oh ya, pernah tahu itu. Itu Yang dulu kabar sempat ada kasus apa Kabar itu dulu. reskrim itu ya. Iya, betul. Kabar reskrim. Cicak dan buaya. Oh, saya masih ingat itu, Iya. kasusnya itu dulu. Nah, Iya. itu waktu pensiun itu dia mengelola pertanian. Ya, menanam apa ini? Durian, menanam buah-buahan lain. Berarti beda sekali ya dengan latar belakang sebelumnya. Seorang jenderal angkatan darat ya. Iya. Jadi masuk ke pertanian. Jadi tidak Iya. masalah ya kayak gitu itu ya. Enggak. Iya. Dan dia produktif. Artinya produktif ya. Dia bisa memberdayakan masyarakat di sekitarnya ya. Itu untuk ini ya. Untuk mengelola ini pertaniannya itu ya. Di daerah Pagar Alam, Sumatera Selatan itu ya. Nah, itu sih bisa produktif sampai sekarang di masa tuanya, dan bisa menjadi menolong orang lain juga itu ya. Iya. Jadi tadi pertanyaan tadi harus apa? Kita harus punya mimpi dulu. Harus timbun dulu ya persiapannya itu ya. Punya mimpi dulu. Nah, yang kedua tadi tentang pegawai swasta yang dipensiun ya. Jadi hampir sama, cuma bedanya yang dipensiun itu pasti punya uang pensiun tiap bulan. Ya. Tapi kalau swasta dia dapat pesangon ya. Nah, tapi situasinya sama, yaitu berada dalam habitat non formal juga ya. Walaupun pada waktu ini dinas Itu formal. swasta itu formal ya. Tapi ketika di pensiun dia harus menyesuaikan dengan ini habitat baru Iya. di sektor non formal. Nah, ini sama sesungguhnya. Dia punya mimpi, harus punya mimpi dulu ya. Mimpinya apa? Kemudian dia eksekusi mimpi itu. Dia berjuang dengan gigih untuk bangkit, mungkin sebagai entrepreneur ya. Kalau mau ke kegiatan sosial juga bisa, ke lembaga kemasyarakatan bisa,
organisasi kemasyarakatan juga bisa. Iya, Atau iya. mau jadi entrepreneur. Entrepreneur, ya. Entrepreneur. Nah, Wirausaha entrepreneur, ya. ya Ya. Sekarang ini Seperti sobat ini Diman Blangkon. Ini Iya. sampai jadi wah luar biasa. Oke. jadi Iya. entrepreneur itu zaman sekarang itu tidak harus modal. Oh, gitu ya. Kok Iya, tidak harus punya modal. bisa? Loh, kok Yang bisa? penting punya kemauan. Terus apa Iya. lagi? Kemauan Mungkin motivasi. bisa ya motivasi. Mm-mm. Kemudian ya bisa apa ini? Berdamai dengan ini IT, ya, media Iya. sosial ya. Oh, ini jadi mirip dengan topik minggu yang lalu ya. Mm-mm. Yang perlu dunia Nah, dunia metaverse ya. Oke. Terus lanjut. bisa misalnya kalau saya ya, ini saya cerita diri saya dulu. Oke. Saya 3 tahun sebelum pensiun saya sudah mempersiapkan diri. Sudah punya mimpi waktu itu. Saya mau jadi apa ya? Organisasi sosial atau lembaga kemasyarakatan Iya. atau sebagai entrepreneur. Rupanya saya kok tertarik di dunia entrepreneur ya. Di dunia entrepreneur. Nah, motivasinya apa kalau bisa disampaikan sekalian? Jadi Kenapa? ya motivasi saya itu awalnya memang ya untuk mengisi waktu ngisi waktu. pensiun. Iya. Supaya tidak Tidak halusinasi tadi. halusinasi. Jadi tidak pakai ini ya, seragam kemana-mana. tidak Wah, post iya, power iya. syndrome ya. Power syndrome. Iya. Iya. Nah, Lalu saya pengen punya kegiatan saja waktu itu ya. Hmm. Saya mulai merilis bisnis online yang saya jual itu blangkon. Ya. Iya. Yang saya jual blangkon. Nah, Kenapa Blangkon? iya karena Karena sudah ini mendapat petunjuk dari Tuhan mungkin ya, atau gimana? ya salah satunya ya. Hmm. Juga karena lingkungan saya. Hmm. Lingkungan kerja saya itu banyak menghadapi di para pengusaha ya, pengrajin-pengrajin blangkon. Saya kenal mereka. Nah, Iya. Handicraft ya. handicraft. Nah, Iya. ya baiknya saya tertarik ini ya. Kok menyenangkan ini. Iya. Nah, saya mulai itu usaha itu. Dan pertama kali saya usaha itu luar biasa itu. Pas di Klaten itu ada event 1000 blangkon. Wah. Saya waktu mengunggah di Instagram, di Facebook, di YouTube itu ada yang tahu. Dan dia pesen 1000. Tapi ternyata tidak terpenuhi ya. Iya, karena Waktu, banyak ya. karena waktu Oke, ya oke. tidak terpenuhi. Tapi Iya. ini cukup memotivasi Iya, saya juga. Oke, ini karena begitu banyak, saya nanti salah nanti kalau enggak saya sampaikan ini Oke. sobat yang jadi begitu ya. Jadi dari pertanyaan yang tadi sudah terjawab ya, bahwa persiapannya itu perlu sampai 3 tahun, perlu ada mimpi, ada perencanaan sebelum, dan juga ada motivasi yang benar dipimpin Tuhan, kemudian sampai mungkin ada cemoohan mungkin nggak blangkon gitu ya mungkin ya, tapi nanti dijawab Iya. dulu, nanti bisa dilanjutkan. Ini ada pertanyaan yang banyak, saya akan simpulkan singkat saja. Ada yang menanyakan hampir sama, saya jadikan satu. Intinya menanyakan bagaimana untuk yang pensiun dini. Nah, pensiun dini itu gimana? Saya masih muda gitu ya, persiapan pensiun, tapi ya masih umur 30-an gitu, apakah perlu membahas topik ini gitu. Tapi tertarik, lucu ini. Iya. Masih umur 30-an tapi ngikuti acara ini. Iya. Nah, kemudian ada juga pertanyaan apa sih yang ditakutkan ketika pensiun itu. Jadi tadi kalau banyak yang takut, malah ini tanya apa yang ditakutkan kalau pensiun itu. Iya, oke. Sama yang pensiun dini itu dulu, yang dari WhatsApp.
Dari Oke. FB juga ada, coba dijawab dengan singkat Terima saja. kasih ya. Iya. Jadi saya luruskan dulu. Pensiun dini itu Mm-mm. pensiun sebelum Sebelum masanya, batas- sebelum batas masanya. waktu. Iya. Ya. Itu yang dimaksud dengan pensiun Hmm. dini. Nah, kalau sekarang masih umur 30, Mm-mm. untuk mengetahui ya tentang masalah pensiun Nggak ada salahnya dong ya. nggak ada mestinya. salahnya, Ya, karena ini betul. satu jendela ya, Hmm. satu jendela bahwa saya nanti akan menuju ke sana. Hmm. Mungkin 30 tahun yang akan datang saya pasti pensiun, Iya, karena manusia iya. kan tidak bisa ngelungsungi ya. Jadi dia harus Jadi muda lagi gitu. nggak bisa ya. Umurnya diungkret. Iya, jadi Iya. nah iya. ini satu jendela. Satu jendela. Memang orang yang belum masuk ke usia pensiun belum bisa karena belum punya pengalaman empirik. Hmm. Jadi belum apa sih yang ditakutkan mengenak. Mm-mm. Tengok-tengok digaji. Iya, iya. Ya karena dia belum mengalami. Iya, Iya. iya, iya. Tapi kita lihat yang sudah banyak mengalami itu Mm-mm. sampai halusinasi. Iya, itu ngeri itu. Jadi, kasihan betul. Memang pertanyaan ini bagus ya, bagus. Mm-mm. Karena memang ya belum sampai lah. Iya. Karena ini pengalaman empirik. Iya, iya, iya. Jadi begitu mengalami lah baru merasakan. Waktu saya belum pensiun saya juga begitu. Ngapain mikir Lah, pensiun ya? Masih- Wong tengok-tengok digaji kok. Iya, 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 iya. Tapi saya waktu itu ngomong gini, lah saya ini kan belum mengalami. Saya kan belum memasuki usia itu. Nah baru tahu Mendekati setelah ya, sekitar mendekati 2-3 setelah tahun masuk. lagi Nah, ya. tapi untungnya mendengar hal-hal itu jauh-jauh sebelum pensiun, Hmm. sehingga persiapan ya persiapan mulai memikir-mikir. Iya. Ada teman saya di bawah saya ini masih kira-kira ya 2-3 tahun lagi Mau pensiun. pensiun. Oh, Iya. iya. Itu Gimana? cari utangan, Oh. dia membeli tanah, Mm-mm. kan di daerah pinggiran kan dapat luas itu. Dapat murah, dapat Iya, murah. luas ya. Luas, terus ditanami. Nah, Dia tanami hebat ya. Jadi punya kayu jati itu ya. Hmm. Nah, itu dia itu sudah melihat saya nanti juga akan pensiun. Iya, jadi berpikir Begitu. futuristik ke depan itu ya. Iya, ke depan. Begitu dia pensiun nanti 2 tahun lagi, dia kan bisa ngelola itu ya. Betul, betul. Ya, jadi Kayu seperti itu jati ya. itu ya. Untuk pensiun dini dan masih muda, justru kesempatannya lebih panjang. Kalau Iya. saudara masih umur 30-an berarti masih cukup banyak waktu untuk bisa mempersiapkan yang seluas-luasnya. Oke. Oke, ini Iya, masih banyak pertanyaan, saya perlu sampaikan lagi supaya tidak jadi PR. Ini apa yang sebab dapat gaji merasa tadi sudah ya. Apa yang dipesankan produktif sudah. Kemudian malam Pak mau tanya ini ada pertanyaan mau tanya kalau main trading bisa ndak Pak buat kesibukan di masa pensiun. Ini nanti dulu, nanti biar oke. Kemudian jika sekarang sudah menjadi tua dan tidak ada pekerjaan yang pasti, bagaimana caranya supaya tetap bisa bertahan hidup? Nah, tadi sebenarnya juga sudah disampaikan, tapi bisa diulang sedikit ya, nggak apa-apa. Ada juga langsung saya bertanya, apa sih motif yang tepat dari seorang pensiunan untuk tetap eksis di masa pensiun? Ini sobat ini tidak saya sebut namanya, pokoknya banyak itu ya. Soalnya di FB bisa tahu sendiri. Iya. Ya, motivasinya tadi sudah, tapi mungkin bisa lebih ditandaskan lagi apa gitu ya. Oke, ini masih Oke. ada lagi, Iya. nanti tidak terlalu banyak. Silahkan. Iya, Motivasi, motivasi sama itu tadi gimana untuk ada. mengisi pensiun itu dan ya silahkan. Iya. Bisa itu karena ya faktor kebutuhan biaya hidup bisa ya. Bisa itu bisa memotivasi untuk biaya hidup. Tapi juga bisa untuk dia itu bisa memberi. Jadi ini pelayanan ya berarti ya. Iya, Memberi itu betul. kan Bisa pelayanan. memberi.
baik itu pada keluarga, anak cucu, tetangga, ya. Maka tadi ada lembaga kemasyarakatan, maka dia melayani masyarakat. Jadi ada kesaksian berarti ya di Iya, mata betul. banyak orang. Wah, ini orang meskipun pensiun masih tadi seperti Kaleb. Iya, 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 iya. betul. Iya. Nah, itu ingin memberi, ingin ya menolong orang lain juga bisa. Ya. Jadi alkitabiah sekali ya. Oke, Jadi, iya betul. jadi motivasinya didasari kebenaran firman Tuhan juga. Oke. Iya. Oke, ada yang bertanya tentang trading, mungkin bisa dijawab. Ini kan lagi Iya. Doni Salman ini. Jadi saya mendengar itu tentang forex itu, waktu itu forex ya, Ya, valuta asing. Itu sekitar 5 tahun, ya 6 tahun yang lalu itu. sampai sekarang masih ada kok. Iya, masih ada Iya. yang ini Iya. ya. Itu semua antusias sekali. Ya, semua antusias. Waktu itu saya juga pernah ditelepon. Gimana Pak mau ikutan forex? Nah, itu ada yang ini dengan menjual aplikasi robot itu ya. Iya. Aplikasi robot itu misalnya melakukan apa ini? Transaksi valuta asing itu ya. Ya, intinya boleh ndak gitu aja. Jadi dari uang pensiun dapat dana pensiun nih sekian puluh juta atau ratus juta gitu ya. Ini wah, wis tak ikut trading gitu. Ini Ya. intinya gimana? Boleh ndak atau gimana? Pertanyaannya kira-kira seperti itu. Ya kalau saya sarankan janganlah ya. Jangan ya. Jangan, karena ini akan menjadi korban ini ya. Oke. Jadi oke. korban. Jadi karena trading itu ya kan sifatnya kan itu robot itu kan nanti akan menghentikan transaksi itu. Jadi intinya begitu ya. Oh, atau memang saya juga pernah tahu, ini saya akan coba terkait dengan trading. Saya sudah soalnya cukup lama juga saya. Iya. Sebenarnya oke, secara prinsip saya bukan tidak boleh, tapi hati-hati. Iya. Karena ada juga Iya, yang betul. berhasil. Jadi makanya hati-hati di sini, frame-nya adalah harus yang formal. Betul-betul legal, formal, pemerintah tidak masuk dalam daftar ini ya. Ini perlu dicari masuk dalam daftar, soalnya kayak Doni Salman. Kemudian kemarin ini kan lagi dikejar terus sih sampai Iya. banyak artis-artis yang terkena, terakhir Rizky Bilar tadi sore tadi. Oke. Rizky Iya, Bilar. iya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, tetapi kalau pensiunan tadi sudah disebutkan bahwa kita ini kan baby boomers itu, waduh, gaptek kok arep melu-melu. Ya sementara hari ini mungkin tinggi ya, apa Bitcoin atau apa. Nah, ini perlu adanya kepastian hukum. Kalau saya boleh menambahi jawaban seperti itu. Nah, jadi Legal, ada ya? legal. Iya. Itu ada kok daftarnya yang legal Iya. dan juga yang tidak. Yang Iya, kemudian ini oke. lagi diburu sama kepolisian. Iya, iya betul. Gitu ya, mungkin sobat yang bertanya tadi. Saya kira seperti itu aja, mungkin supaya Iya. tidak terjebak dalam abal-abal, bisnis abal-abal gitu ya. Iya. Baik, ini ada pertanyaan lagi, saya akan sampaikan. Selamat malam Bapak. Ini sobat Miranda Silia. Mohon pencerahan bagaimana menurut Bapak tentang masa pensiun adalah masa untuk lebih dekat dengan Tuhan. Wow, ini luar biasa ini pertanyaannya. Masa yang untuk lebih dekat dengan Tuhan. Bagaimana? Wah, ini luar biasa. Iya. Silakan, ini jawaban. Oke. Ini pertanyaan yang sangat menyentuh hati. Sejiwa, sentuhan sampai ke sejati, sentuhan Iya. jiwa damai di hati. Ini yang penting ini. Iya. Oke. Silakan, Iya. silakan. Iya, jadi masa pensiun ini punya banyak waktu ya. Iya. Punya banyak waktu. Nah, kalau mau mendekatkan diri kepada Tuhan ini bagus. Ya. Bagus.
untuk pelayanan, untuk ya mau aktif karena banyak waktu. Nah, Banyak waktu, satu kunci ya, banyak waktu. oke. Jadi Tapi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu tidak harus pensiun dulu gitu ya. Iya. Jangan menunggu pensiun. Iya, tidak harus pensiun dulu. Iya. Tapi ini iya mengingatkan kita. Tapi Iya. ngomong-ngomong waktunya mau habis ini. Oke. Padahal pertanyaan masih ada. Iya, Nanti nanti sesi kedua berarti. seksi 2 aja nanti ya. Nanti disambung aja Ini seksi kedua. ya masih ada. Mungkin dulu aja. Iya, jadi di WA juga ada. Masih ada. Apa cukup waktu ini tinggal berapa menit sih? Saya sudah dapat kode ini dari Koas ini. Iya. Iya. Apakah sebaiknya diadakan pembekalan? Ini maksudnya pembekalan nih, salah ketik mestinya. Pembekalan melalui seminar atau kursus. Ini dari Sobat Tri Hadi Sutarjo ya. Supaya saat pensiun tiba tidak bingung. Ini bagus sih. Ini biasanya juga ada. Mau Iya. melakukan apa sehingga tetap produktif sesuai dengan bidang dan pengalaman masing-masing. Ya. Itu sebuah saran, sebuah komen atau apa? Silakan. Apakah sebaiknya? Saya kira iya. Iya, sesuai memang ya. di Badan Kepegawaian biasanya menyelenggarakan itu ya. Badan Kepegawaian baik di daerah di provinsi maupun di daerah maupun di pusat ya. Itu menyelenggarakan pembekalan pra pensiun itu biasanya ada. Jadi sebelum pensiun itu dikasih pembekalan supaya ini nanti setelah pensiun itu tidak bingung. Nah, misalnya mau ya intinya cuma diarahkan untuk ke sektor formal ya, sektor non formal. Iya. Baik di lembaga maupun sebagai entrepreneur, maka Taspen itu menyebutnya pensiunanpreneur ya, pensiunanpreneur. Iya. Oke. Mungkin sebelum diakhiri mungkin ada closing statement dulu. Oke. Dan saya nanti akan Iya. tutup dengan doa. Jadi silahkan Iya. beberapa kalimat yang bisa. Closingnya gini. Sebelum masuk ke mimpi, sebelum memasuki masa pensiun, itu memang harus Punya impian ya. impian dulu, harus punya mimpi dulu. Nah, kalau mimpi itu sudah ada, itu kan sudah gambaran visi ya, sudah jelas. Nah, itu dieksekusi, ya, dilaksanakan dalam tindakan nyata. Tidak hanya mimpi saja ya, mimpi harus dilaksanakan. Dan memang melaksanakan ini memang bukan pekerjaan yang mudah. Bisa memulai, belum tentu bisa mempertahankan. Nah, sudah memulai, kemudian dipertahankan dan dipelihara dengan baik sampai endingnya mimpi itu bisa menjadi kenyataan, bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga, bagi saudara, family, ya, orang lain juga, orang sekitar. Ya, itu saja closing saya. Oke. Saya kembalikan ke host. Baik. Saya kira waktu sudah semakin singkat, tinggal berapa menit ini saya isi dengan sebelum berdoa. Jadi saya perlu sampaikan bahwa ada beberapa yang belum terjawab. Mungkin bisa jadi sesi kedua, belum tuntas, tetapi oke lah, hanya sampai hari ini kita akan akhiri dulu. Saya akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berucap syukur buat malam ini. Seberapa jauh masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dengan baik. Kami mohon supaya Engkau memberikan pencerahan kepada yang bertanya, bahwa sesungguhnya baik seseorang yang sudah masuki masa pensiun maupun yang belum, selalu dalam kontrol kuasa-Mu, sehingga kami tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus, sehingga mengisi waktu-waktu, baik itu waktu-waktu pensiun maupun waktu-waktu aktif,
kami konsisten kepada iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi satu-satunya sumber hidup, sumber pertolongan, sumber segala sumber berkat. Untuk itu kami semakin yakin bahwa di dalam masa-masa pensiun pun yang kami lihat ke depan itu bukan sebuah ketakutan atau post power syndrome atau perkiraan-perkiraan yang menakutkan, tetapi justru ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus, karena Engkau yang menjamin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan supaya segala sesuatunya berjalan baik, berjalan lancar, tepat seperti yang Kau kehendaki. Melalui acara ini, sentuhan jiwa dan di hati, Tuhan memberkati kami semua, bagi yang di studio, di luar studio, orang-orang yang terlibat atau sobat-sobat yang terlibat di dalam acara ini. Terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu dalam nama Yesus. Kami ucap syukur, kami berdoa haleluya. Amin, amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Radio Rasinda, Untaian Nada, Penabur Kasih. Program kita malam hari ini sejati program sentuhan jiwa dan damai di hati. Saudara Rasinda, masih ada satu giveaway, yaitu sebuah belangkon. Nanti kami akan hubungi untuk saudara Rasinda yang sudah berpartisipasi dalam program ini. Akhirnya sampai di malam ini, sampai jumpa di hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati. Kita bertubuh